Bahasa pemrograman Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang biasa digunakan untuk mereka yang baru mulai belajar pemrograman. Pascal semakin populer di bidang pengajaran dan akademik karena mudah untuk dipelajari, merupakan bahasa terstruktur, dapat dikompilasi pada berbagai platform komputer dan menghasilkan program yang transparan, efisien dan dapat diandalkan. Topik kita pada tutorial kali ini adalah pengertian bahasa pemrograman Pascal, fakta bahasa pemrograman Pascal, struktur pemrograman Pascal, dan sintak dasar pemrograman Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan untuk mendukung pemrograman terstruktur dan prosedural. Pascal merupakan bahasa pemrograman multiguna yang mendukung gaya pemrograman yang berbeda seperti fungsional, imperatif, dan berorientasi objek. Inspirasi pengembangan bahasa pemrograman Pascal diambil dari bahasa pemrograman Algol, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa bahasa pemrograman Pascal merupakan penerus populer dari bahasa pemrograman Algol. Pascal pada awalnya dirancang untuk mengajarkan tentang bahasa pemrograman terstruktur kepada para programmer pemula. Bahasa Pascal dikembangkan untuk membuat program yang lebih andal dan efisien. Program yang dibuat menggunakan bahasa Pascal sangat mudah dibaca dan memiliki kinerja yang cepat. Pascal dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Pascal adalah bahasa pemrograman prosedural yang dirancang pada tahun 1968 dan diterbitkan pada tahun 1970 oleh Niklaus Wirth. Nama Pascal diberikan untuk menghormati matematikawan dan filsuf Prancis Blaise Pascal. Pascal awalnya dirancang untuk mengajarkan pemrograman kepada mahasiswa di Universitas Swiss Federal Institute of Technology. Pascal didesain menggunakan pemrograman terstruktur yang kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Seiring perkembangan komputer, bahasa Pascal juga digunakan untuk pembuatan aplikasi komersil. Pascal sempat menjadi bahasa pemrograman utama dalam pengembangan Apple Lisa, yakni cikal bakal sistem operasi Apple Macintosh, dan Apple pernah merilis sistem operasi Apple Pascal. Photoshop versi pertama juga dibuat menggunakan bahasa Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menggunakan compiler untuk menerjemahkan kodenya ke bahasa mesin. Salah satu compiler Pascal yang paling populer adalah Turbo Pascal. Turbo Pascal merupakan compiler Pascal yang pertama kali dirilis dan didistribusikan pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an oleh sebuah perusahaan software bernama Borland International yang saat itu berbasis di Scotts Valley, California. Paket Turbo Pascal berisi lingkungan pengembangan terintegrasi yang terdiri dari editor gabungan, compiler program dan lingkungan eksekusi. Versi awal relatif sederhana, tetapi versi selanjutnya memperkenalkan pemrograman berorientasi objek dan memiliki fitur seperti kompilasi bersyarat, kompilasi unit segmen dan eksekusi program. Meski Turbo Pascal sangat populer pada masanya, namun teknologi Turbo Pascal merupakan teknologi yang ketinggalan zaman pada masa sekarang. Selain itu, Borland juga sudah berhenti mengembangkan Turbo Pascal. Turbo Pascal versi terakhir yang dirilis adalah Turbo Pascal 7 yang dirilis pada tahun 1992 untuk sistem operasi Microsoft DOS yang dijalankan pada arsitektur 16 bit. Sehingga Turbo Pascal tidak bisa lagi dijalankan di sistem operasi modern seperti Windows versi sekarang yang menggunakan arsitektur 32 bit atau 64 bit.
Satu-satunya compiler Pascal yang masih dikembangkan sampai saat ini adalah Free Pascal. Free Pascal adalah compiler open source untuk bahasa Pascal dan objek Pascal yang berjalan secara lintas platform. Ketika Borland memutuskan untuk tidak lagi mengembangkan Turbo Pascal, seorang pelajar Jerman bernama Florian Paul Klamm memulai pembuatan compiler Pascal yang ditargetkan memiliki kompatibilitas tinggi dengan Turbo Pascal yang mampu berjalan di berbagai platform dan menghasilkan kode 32 bit. Saat itu compilernya bernama FPK Pascal yang ditulis dalam Turbo Pascal ditambah dengan beberapa assembly untuk hal-hal yang tidak dapat dilakukan dari bahasa tingkat tinggi. Karena Turbo Pascal merupakan compiler 16 bit maka FPK Pascal juga 16 bit, walaupun kode yang dihasilkannya 32 bit. 2 tahun setelahnya FPK Pascal mampu mengompilasi kode sumbernya sendiri menjadikannya 32 bit dan tidak lagi tergantung dengan Turbo Pascal. Compiler tersebut pun mulai didistribusikan di internet dan namanya diganti menjadi Free Pascal Compiler. Meski saat ini Pascal tidak lagi populer digunakan untuk membuat sebuah program, bahkan beberapa ahli menyebut Pascal sebagai dead programming language karena penggunanya yang jarang. Namun Pascal masih digunakan di universitas untuk mengajarkan pemrograman bagi mahasiswa pemula. Pascal masih banyak digunakan sebagai bahasa untuk mempelajari konsep-konsep pemrograman umum. Pascal adalah bahasa yang relatif mudah dan membantu programmer pemula untuk memahami dasar-dasar dunia pemrograman dan memperkenalkan mereka ke bahasa lain seperti C++, Java, JavaScript, atau Python. Pascal adalah pintu masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Meski Pascal tak lagi digunakan untuk mengembangkan aplikasi, sampai saat ini Pascal masih menjadi bahasa pemrograman standar untuk lomba Olimpiade Sains Nasional bidang komputer. Struktur pemrograman Pascal dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu program heading atau judul program, dan blok program atau body program. Blok program dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian deklarasi dan bagian statement. Judul program pada bahasa Pascal. Judul program sifatnya adalah optional di dalam penulisan kode Pascal, artinya boleh ditulis atau boleh juga tidak. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama pada program yang akan dibuat. Judul program harus ditulis pada awal program dan diakhiri dengan karakter titik koma. Deklarasi unit pada bahasa Pascal. Unit adalah modul dalam Pascal yang berisi kode, prosedur, variabel, dan jenis deklarasi. Ini digunakan untuk menyediakan fungsionalitas ke program aplikasi atau unit lain. Dengan unit, programmer hanya perlu menulis kode sekali dan dapat digunakan di berbagai tempat. Hal ini memungkinkan untuk modularitas yang lebih besar dan penggunaan ulang kode. Unit dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu unit yang disediakan Pascal dan unit yang dapat kita buat sendiri. Bagian deklarasi pada bahasa Pascal. Bagian deklarasi hanya ditulis jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, deklarasi dapat tidak digunakan. Dalam pemrograman dasar Pascal, deklarasi yang umum digunakan adalah deklarasi variabel, konstanta, dan label. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut yaitu pemrograman terstruktur. Bagian statement pada bahasa Pascal. Bagian statement terdiri dari kumpulan pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dijalankan oleh program. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Kata end harus diakhiri dengan tanda titik.
Setelah melihat struktur dasar pemrograman Pascal, selanjutnya kita harus memahami blok sintak dasar lainnya dari bahasa pemrograman Pascal. Pengertian case insensitive dalam pemrograman. Pascal termasuk dalam bahasa pemrograman case insensitive, yaitu menggambarkan ketidakmampuan bahasa pemrograman untuk membedakan antara jenis huruf besar dan kecil dari suatu huruf dalam rangkaian karakter bahasa. Contoh berikut akan dianggap sama oleh Pascal. Pengertian statement dalam pemrograman. Statement adalah sebuah baris perintah yang harus dilakukan oleh program. Hal ini bisa berupa deklarasi, penugasan, membaca input, menulis output, mengambil keputusan logis, dan lain-lain. Sebuah statement di dalam Pascal harus diakhiri dengan tanda titik koma. Penulisan statement tidak harus ditulis satu baris untuk satu statement. Kita juga bisa memecah satu statement menjadi beberapa baris seperti contoh berikut. Penulisan komentar pada bahasa Pascal. Komentar adalah baris kode yang digunakan untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai cara kerja program. Komentar tidak akan diproses oleh compiler Pascal dan hanya berfungsi sebagai keterangan tambahan, terutama jika kode program yang ditulis cukup rumit. Untuk membuat komentar di dalam program Pascal, kita dapat menggunakan karakter berikut. Berikut adalah contoh penulisan komentar di dalam Pascal. Pengertian expression dalam pemrograman. Expression adalah kombinasi legal dari simbol-simbol yang mewakili suatu nilai. Expression pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah statement. Setiap expression terdiri dari setidaknya satu operan dan dapat memiliki satu atau lebih operator. Operan adalah nilai, sedangkan operator adalah simbol yang mewakili tindakan tertentu. Berikut adalah contoh penulisan expression di dalam Pascal. Pengertian reserve word dalam pemrograman. Dalam pemrograman, reserve word atau kata yang dicadangkan adalah kata khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Kata yang dicadangkan terlihat seperti kata biasa, tetapi tidak boleh dianggap sebagai kata biasa. Kata yang dicadangkan memiliki arti khusus yang telah ditentukan sebelumnya dalam bahasa pemrograman tersebut. Karena itu kata-kata yang dicadangkan tidak dapat digunakan sebagai identifier, seperti nama variabel, fungsi, atau label. Berikut adalah kata yang dicadangkan yang ada dalam pemrograman Pascal. Pengertian identifier dalam pemrograman. Identifier adalah nama untuk entitas dalam bahasa pemrograman seperti variabel, konstanta, kelas atau function. Identifier terdiri dari karakter alfanumerik yang dimulai dengan karakter alfabet, atau underscore yang digunakan untuk mewakili entitas dalam bahasa pemrograman. Dapat disimpulkan bahwa identifier adalah kata yang dapat ditentukan programmer. Ada 63 karakter untuk mewakili identifier. Mereka adalah 10 digit numerik yaitu 0 sampai 9, dan 53 karakter alfabet yaitu huruf besar, huruf kecil dan underscore. Underscore dianggap sebagai huruf dalam identifier. Berikut adalah aturan dalam penulisan identifier. Penulisan identifier pada karakter pertama harus berupa huruf. Karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, angka, atau underscore. Identifier harus bermakna, singkat, cepat dan mudah ditulis serta mudah dibaca. Pascal merupakan bahasa pemrograman case insensitive. Contoh penulisan identifier berikut akan dianggap sama oleh Pascal. Reserve word tidak dapat digunakan sebagai identifier. Penulisan identifier tidak boleh menggunakan karakter selain angka, huruf dan underscore. Kita tidak bisa menggunakan spasi dan karakter khusus seperti berikut. Maksimal panjang identifier tergantung kepada compiler yang digunakan.
Beberapa mendukung 32 karakter hingga 63 karakter. Sebaiknya gunakan identifier yang tidak terlalu panjang. Jadi, dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan bahasa pemrograman Pascal. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.